bikin muka gue jadi kayak mulus gitu loh kelihatannya. Berat, dempul, Patchy banget dan nggak nyatu banget. oksidasi banget ya. Gue kira tadinya bakal full coverage gitu loh. Itu kenapa anjir? Hello beauties, nama gue Esra. Dan gue Danya. Welcome back to Beauty Talks. Jadi hari ini kita mau nge-review satu cushion yang viral banget seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia tapi bener-bener worldwide viralnya, yaitu dari brand Korea, Tirtir Matte Red Cushion yang warna merah. Dan kita bakal bahas bener-bener dari A to Z. Jadi kalian yang bertanya-tanya apakah ini bagus apa enggak, kita pasti jawab semua aspek-aspeknya. Oke guys, langsung aja keep on watching. Hello beauty, are you there? Oke, sebelumnya mohon maaf rambut gue kayak gini. Sekarang kita bakal masukin aja di sini claims-claimsnya dan shades yang mereka punya. Plus, ini ada 4 jenis cushion yang beda-beda finishnya. Kali ini yang mau kita review itu yang paling viral, yaitu yang warna merah. Kalau kalian beauty enthusiast, pasti kalian kayak tahu deh. Itu dia bener-bener di-review sama beauty vlogger yang udah gede-gede banget, kayak Nikki Tutorials, terus Manny MUA sama Glamzilla tuh yang akhir-akhir ini juga lagi viral. Kebetulan kalian tahu kulit gue itu nggak sesempurna itu, banyak imperfections. Jadi kita lihat performa dia di kulit yang bertekstur dan berpori-pori gimana. Soalnya yang selama ini seliweran kan kulitnya pada mulus-mulus dan porselen banget ya. Gue ini pakai shades yang nomor 23N Sand. Gue pakai yang 25N Mocha. Gue ini punya warna kulit light to medium, undertone-nya cool. Kalau gue medium neutral dan kita sama-sama kulitnya oily prone gitu ya. Iya, combination sih kalau gue masih ada dry patches-nya. Tadi gue sebelumnya udah skin prep pakai moisturizer kesukaan gue di bawah makeup, si D8 Advanced Skincare. Cushionnya full coverage, terus kayak jenis cushion yang heavy, jadi butuh ekstra kelembapan sih biar nggak ada dry patches. Dan kenapa gue memilih si pakai D8 itu juga karena ini kan semi glow gitu, jadi mungkin kayaknya nggak terlalu kontrol minyak. Jadi gue pakai si D8 ini karena dia tuh ada oil controlnya. Nih gue biasanya pakai tuh di daerah-daerah yang riskan buat pecah-pecah atau riskan buat break, sama di bawah mata. Itu bener-bener sangat Take amat. note ya guys, ini the best moisturizer under makeup. Biasanya nanti kalau gue pakai moisturizer ini, makeupnya tuh langsung nyatu gitu yang di bawah mata. Nanti kalian lihat nih, makeup di bawah mata gue pasti flawless banget. Jadi kita langsung mau aplikasiin Tirtir Cushion sambil main game lagi. Dan gamenya itu loh yang bikin kalimat sesuai alfabet, tapi Harus nyambung ya? iya harus nyambung. Ini gue baru pakai 1 dab doang. Oke, gue juga. Gue mulai ya. Oke. Ini gila banget menurut gue. Ini bagus banget gak sih, Sa? Oke, mulai gamenya dari huruf A. Aduh, nanti malam makan apa ya? Babi guling lo ya? Aduh, lihat nih, muka gue yang gak di cover langsung merah. Cocok tuh kayaknya. Di mana tapi makan babi gulingnya? Entahlah, tapi mungkin kita langsung ke Bali aja kali ya. Find friends dulu gak sih kita? Di Bali ada siapa aja? Oh, Nih gue 1 dab full. gas. Ada ini kan, si ini koko kita itu. Harus sih kita ketemu dia. Nih gue bakal langsung lanjut ke left side. Ikan Lihat. pepes enak nggak? Jauh amat dari babi guling ke ikan pepes. Kan haram. Loh, kan lu Kristen. Masa iya? Nah kan lupa agama. Otak gue lagi nggak bener nih. Pantes aja. Kurban tuh babi boleh nggak sih? Rajam, orang kayak lu dirajam. Santai lah bro, sah-sah aja kan kalau nanya. Tolol itu aja. Harus masuk ini. Udahlah nggak usah sosok suci. Vegetarian kan emang gitu. Warung apa ya yang jual makanan vegetarian? Xenia's showroom depannya itu loh. Apa sih namanya? Yamaha semakin di depan. Ketawa dong. Zuzur nggak jelas.
Oke, ya udah. Bear with us ya guys, tolong jangan throw any hates on us. Oke, ini dia, gue udah kelar. Kita bakal tunjukin finishnya. Kita bakal langsung Selesai makeup selesai ya. makeup dulu. Oke Bidi, sekarang kita mau langsung ngebahas si tier-tier cushion ini, aspek-aspek to judge-nya. Cuman sebelum kita mulai ke pembahasan, kita mau tes oksidasi. Jadi nanti kita bakal apply di satu sisi tangan kita. Terus nanti setelah dia ngeset dan warnanya udah settle, kita apply ke sampingnya yang fresh apply untuk ngelihat hasil perbedaan warnanya gimana setelah 10-15 menit. Iya, kita compare ya sejauh Iya. mana warnanya berubah. Ini fresh apply-nya. Next, kita mulai dulu bahas dari blendability. Dari blendability menurut gue tidak seperfect itu. Yep. Karena dia itu gampang banget ngeset. Jadi baru gue tap di muka gue, dia udah cepet banget ngesetnya. Jadi kalian harus buru-buru banget untuk nge-blend di muka kalian. Atau enggak, ntar bener-bener udah fix dan set di muka gitu, nggak bisa digeser. Jadi harus cepat tuh. Next adalah untuk buildability. Menurut gue dia itu biasa-biasa aja buildability-nya. Di sini ada jerawat, itu masih kelihatan banget kan. Nah ini sebenarnya udah berusaha gue timpa tadi, tapi kayak hasilnya sama aja gitu. Dan di sini ada beberapa juga bekas-bekas jerawat, kayak yang nggak senutup itu juga. Padahal udah gue coba build. Jadi kayak intinya satu layer aja dan dia medium coverage gitu. Kayaknya kurang bisa di-build. Karena tadi dia udah gampang ngeset. Pas kita lagi mau pakai layer kedua, layer bawahnya itu kan udah settle banget, udah fix di muka ya. Jadi untuk ditambah layer kedua tuh menurut gue rada-rada susah dan membuat dia jadi agak kayak patchy gitu kelihatannya. Karena memang lapisan di bawahnya tuh udah set dan kering gitu. Pas ditambahin layer atasnya dia nggak bisa terbuild dengan baik gitu sih menurut gue. Plus juga coverage-nya itu stuck gitu loh. Jadi mau kita tempel berkali-kali layer-layer tuh ya udah bakal sama aja gitu kan. Benar. Iya. Jadi better makanya selayer aja karena tidak merubah. Jadi kalau kalian pingin spot conceal mending pakai concealer aja. Iya, ini juga langsung bahas ke coverage. Dia tuh medium coverage sih. Dan gue lumayan kaget karena ketika influencer nge-review tuh kayaknya full coverage banget, tapi ternyata tuh enggak. Tapi itu menurut gue nggak masalah sih, karena gue nggak terlalu suka juga yang full coverage kayak kesannya tuh bener-bener heavy banget, sedangkan dia tuh nggak terkesan heavy. Untuk coverage yang kayak gini tuh dia nggak termasuk heavy gitu. Itu bukan kekurangan ya si medium coverage-nya ini, justru bagi kita berdua itu bagus gitu. Menurut kita berdua gitu ya. Jadi dia nggak terlalu berat dan nggak terlalu dempul, soalnya kalau yang full coverage banget pasti kelihatannya dempul sih. Nextnya adalah si Finishnya itu satin sih. bener-bener di antara matte dan glow gitu loh, tengah-tengahnya velvet satin gitu Iya, sih. velvety satin gitu. Gue lebih suka yang tengah kayak gini. Iya. Gue nggak terlalu suka yang bener-bener matte parah. Gue juga nggak terlalu suka yang wet banget karena membuat tekstur gue semakin ter-enhance. Jadi sebenarnya ini adalah Cukup finish ya. yang paling gue suka sih segini. Menurut gue cushion ini tuh ya lumayan lah di daerah-daerah berpori-pori tuh lumayan. Di bawah mata gue tuh aman. Tadi gue skin prep nih aman nih jadinya nih. Overall aman sih, di bawah juga aman. Nggak ada gumpalan-gumpalan yang bikin kita kelihatan kayak keki dan membuat pori-pori semakin kelihatan gitu loh. Kebayang gak sih maksud gue? Jadi dia tuh halus banget, smooth banget di kulit kita. Dia tuh nggak nge-enhance tampilan pori-pori seperti complexion pada umumnya. Karena gue selalu nemu complexion itu nggak smooth gitu loh. Kalau dia tuh glassy smooth gitu loh, kayak bener-bener mulus banget lah kulit kalian. Dia lumayan menyatu gitu loh ke kulit. Nggak se-makeup-y itu, nggak se-makeup itu kelihatannya. Setuju, dia intertwine banget dengan kulit yang membuat kalau gue ya pribadi dia tuh bikin muka gue jadi kayak mulus gitu loh kelihatannya. Kecuali di hidung, karena di hidung udah ada patchy. Gue nggak tahu apa karena hidung gue lagi kering, tapi di muka lo yang oily nggak ada masalah ya. Aman. Ini kan gue udah pakai beberapa kali ya, tapi baru hari ini sih dia patchy dan terlihat bolong-bolong di pori-porinya baru sekarang sih. Mungkin muka gue lagi kering hari ini. Selanjutnya untuk keringanan, untuk ukuran cushion yang medium to full coverage ini oke lah keringanannya. Fine sih, Tergolong nggak oke. ada masalah ya. Nggak ada Nggak masalah. sama sekali. Terus gue mau bahas juga, tadi karena dia itu ngeset banget di muka, dia tuh agak susah untuk ngeblend bareng si liquid blush gue. Jadi kayak lihat Isra. Itu kenapa anjir? Nah karena dia tuh kering Kok banget. gua enggak? Jadi intinya adalah dia itu gampang banget ngesetnya, yang membuat dia tuh agak susah dipakein produk-produk yang liquid lagi gitu. Gue udah coba beberapa kali dan kayak gini, patchy banget dan nggak nyatu banget, nggak smooth banget. Jadi mungkin kesimpulannya Kayak adalah ngeblok gitu ya ini jadinya. kan kesimpulan yang bisa gue tarik adalah karena dia itu ngesetnya cepet banget dan dia tuh langsung jadi fix dan set banget di muka kita. Di saat kita nambahin liquid produk lagi di muka kita tuh dia nggak bisa ngeblend. Kayak mungkin lebih cocok kalau dipakeinnya
produk-produk yang powder aja gitu. Tapi notesnya adalah karena muka gue ini nggak se-oily itu, terutama di bagian pipi. Mungkin karena muka lu agak-agak oily, jadi setidaknya dia bisa sedikit meltdown gitu. Ini lebih cocok di kulit yang oily dibanding kulit yang kering. Oke, sebelum ke final opinion, kita mau ngasih tahu ke kalian oksidasinya gimana. Ini yang udah oksidasi, di sebelah kiri ini yang fresh apply ya. Wah, gokil. Cukup oksidasi sih. Oksidasi banget ya. Nih, oksidasi ya. Fresh apply-nya itu kuning, tapi pas oksidasi itu jadi oranye. Kalau di muka gue nggak melihat secara signifikan sih. Perbedaan menggelapnya gitu kayak aman-aman aja. Kalau gue ngerasa yang warna mocha ini kayak setelah ngeset dan kering di muka itu kayak ada undertone pinknya sedikit jadinya. Bener. Jadi kayak agak-agak pink gitu loh jadinya. Next, Oke. kita bakal langsung masuk ke final opinion. Gue bakal kasih nilai 8,5/10. Tinggi banget. Gue 7,5. Oke, yang bikin gue suka sebenarnya adalah karena dia finishnya cantik banget di muka gue. Menurut gue mulus banget, halus banget. Terus kayak karena gue udah pernah make untuk waktu yang lama, dia tuh nggak downgrade seiring berjalannya waktu, malah jadi bagus. Kayak marinated complexion gue perfect banget. Tapi minusnya adalah dia itu not easy to work with gitu. Kayak kita harus tahu banget celah-celahnya. Kayak gue juga baru tahu jawabannya adalah dia tuh jangan di build. Kalau gue kenapa ngasih 7,5? Karena jujur sebelumnya ekspektasi gue terlalu tinggi. Karena kayak semua orang nge-rave ini banget, terus pas dipakai agak kaget dia susah di blend. Ya udah dia bagus, tapi nggak yang bagus-bagus banget gitu intinya. Kalau gue sebenarnya nggak setuju itu sama pendapat lo kayak. Karena menurut gue dia bagus banget sebenarnya. Cuman emang iya dia tuh agak tricky gitu dipakainya. Meskipun dia emang rada-rada tricky untuk aplikasinya, tapi resultnya itu kalau once kalian menemukan cara yang tepat, itu menurut gue bagus banget kayak. Dan dia itu untuk coverage yang kayak gini dan finish yang kayak gini, dia tuh nggak se-makeup-y dan se-cakey itu gitu. Jadi dia tuh nggak dempul sama sekali gitu loh. Ada kesan natural lah ya Natural yang itu. dan cantik gitu. Gue lupa mention dia tuh bener-bener perfumey banget. Wangi gue banget nggak tahu sih. lagi. Dia wangi banget, kayak wanginya nyengat banget sih. Wangi banget. Wangi sabun ya? Wangi sabun gitu loh. Soapy gitu. Iya, untuk packagingnya kita juga belum bahas. Oh iya, packagingnya yang size gede, lumayan gede. Itu terlalu besar, kurang compact. Dan size mininya ini perfect banget sih. Perfect banget sih untuk dibawa-bawa ke traveling. Retouch juga dia nyaman banget, bawanya kecil. Warnanya juga lucu banget, my favorite color, merah. Plus dia ini ngasih vibe jadul tapi tetap luxury gitu ya. Kesannya kayak makeup jadul gitu, kayak yang bulat. Kayak menurut gue yang SK2 gitu nggak sih? Okay, That's it guys. That's it. Tapi That's kita it. belum Longevity test untuk melihat perbedaan nih overall performance dia setelah beberapa jam. See you on the longevity test. Ini udah 8 jam Yes. dari pemakaian dan ini kondisi muka kita. Mungkin gue bakal bahas dari oil control dulu. Menurut gue dia bagus banget dalam mengkontrol produksi minyak karena surprisingly udah pakai 8 jam. Biasanya kalau kita full complexion gitu udah banjir minyak banget, tapi ini nggak terlalu ya, Sra. Bahkan di gue bener-bener masih secukupnya banget glownya, minyaknya juga secukupnya banget. Karena muka gue kan banjir banget ya minyaknya sebenarnya. Tapi ini lumayan, bukan lumayan, memang dia kontrol minyak sih. Nice banget di gue maupun di Esra. Kalau dilihat dengan kamera yang seperti ini dan lighting seperti ini, kelihatannya nggak ada apa-apa ya guys. Maksudnya kelihatannya masih presentable dan masih bagus. Cuman sebenarnya kalau di daerah mulut sini tuh agak pecah-pecah. Kalau orang kayak nggak terlalu merhatiin muka kita dan lihat ngezoom in banget pakai mata kepala sendiri, itu masih bagus gitu. Kelihatannya masih bagus. Iya. Tapi kita juga emang nyadar kayak gitu juga ya, karena overall look yang menurut gue masih fine banget, jadi dan gak kayak masalah. masih cantik banget, healthy glow gitu. Gue sangat amat terimpress sama oil control ya, ini kayak nice banget. Dibanding complexion lainnya, dia termasuk longevity test yang skornya bagus gitu. Oksidasinya menurut gue gak ada sih, udah biasa aja sih, nggak noticeable, jadi mungkin nggak masalah bagi kita. Oke, Beauty, I think that's all for this video. Semoga video ini membantu kalian dan menjawab semua pertanyaan kalian akan si cushion viral ini. Jangan lupa untuk like juga video ini, subscribe juga supaya nggak ketinggalan. Kita bakal bahas terus produk-produk yang lagi viral, kayak contohnya si tir-tir ini. Jangan lupa juga komen, kasih saran ke kita bikin video apa lagi, karena kita kadang-kadang sering kehabisan ide dan kita sering banget juga bikin video berdasarkan komen kalian. Oke, see you guys on our next video. Bye bye.